buah plum jumlahnya 4, makan duren dicampur nasi. Darul Ulum memang hebat, santrinya keren, penuh prestasi. Bunga harum warnanya biru, Darul Ulum I love you. Anal ajilla, majelis pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum wa bi muqaddamihim Fadilatil Mukarram Romo Kiai Haji Zaimuddin Wijaya As'ad, Romo Kiai Haji Zulfikar As'ad, beserta Ibu Nyai, keluarga dalam, segenap kepengasuhan dan pimpinan di masing-masing lembaga Darul Ulum, bil khusus pengasuh asrama Pondok Tinggi Darul Ulum Sayyidil Akh Gus Heri bersama Neng Faizah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau berdua panjang umur, sehat wa'afiyah, kekuatan zahir batin untuk terus mendidik, mentarbiyah dan mentaklim santri-santrinya menjadi generasi yang solehin solehat. Ada Gus Han, ada Gus Ali dan Gus-Gus yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Para alim, para kiai, ibu nyai, para sesepuh yang kita taklimi, kita suwuni pangestu dan doa. Para kepala madrasah bersama majelis asatid, segenap kepengurusan pesantren, Bapak dan Ibu wali santri yang kita hormati, spesial adik-adik santri putra dan putri, terutama yang baru di wisuda. Mudah-mudahan ilmunya maslahah, manfaah, barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Kalian harus menjadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang perintis bukan pewaris, yang pengais bukan pengemis, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang ahli Quran bukan yang ahli gendaan. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut generasi ulul albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berarti ahli zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, berarti ahli fikir. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, berarti ahli ikhtiar. IQ, EQ dan SQ berpadu, qalbiyah, akliyah dan jasadiyah. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, pandai mengolah rasa, pandai mengolah rasio, pandai pula mengolah raga, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus
kriminalitas, ngerti, pinter, prigel, sregep mikir, pinter mikir, gelem nyopir, duwe musuh wani melintir. Kalian adalah harapan agama dan bangsa ke depan. Syubbanul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah tokoh di masa depan. Bapak dan Ibu serta para santri yang saya hormati, yang saya cintai, sesuai dengan perjanjian dengan Gus Heri, saya sedianya dinaikkan ke panggung ini jam 8 malam. Alhamdulillah sekarang jam 8 malam lewat 70 menit waktu Indonesia bagian Darul Ulum. Ini sesuai dengan fitrah sejarah masuknya Islam di Indonesia yang memang lambat jika dibanding dengan masuknya Islam di kawasan lain di belahan bumi ini. Islam masuk ke Indonesia ini memang agak lambat, sekitar abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Padahal Islam sudah masuk ke Afrika, bahkan ke Eropa itu di akhir abad ke-6, permulaan abad ke-7. Nah, karena masuknya Islam ke Indonesia ini telat, akhirnya jadi budaya masyarakat kita, acara apa saja wajib telat. Kalau nggak telat berarti bukan Indonesia. Jadi semakin telat semakin Indonesia. Apa maneh wong NU, undangan Baksul Masail jam 8 pagi itu prakteknya habis asar. Jadi semakin telat semakin NU. Telat itu kan identik dengan lambat dan ketinggalan. Jangan heran kalau urusan apa saja Indonesia ini serba ketinggalan. Ekonomi ketinggalan, konsolidasi ilmu pengetahuan ketinggalan, konsolidasi budaya ketinggalan, teknologi ketinggalan. Kalau nggak ketinggalan ya bukan Indonesia namanya. Islam masuk ke Indonesia ini abad ke-14, dibawa oleh para wali yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo, yang sesungguhnya Wali Songo itu ada beberapa kurun, ada beberapa generasi. Sementara di Eropa abad ke-7 Islam udah merambah ke sana. Spanyol, ngertos Spanyol ya, nggudo niku ngidul paling lek becak yo 7 tahun. Spanyol itu negaranya Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, Villarreal, Osasuna itu. Islam udah sampai ke sana itu abad ke-7, dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Sampai melahirkan ulama kaliber dunia dalam bidang disiplin ilmu gramatika, ilmu nahwu, dengan karyanya yang sangat fenomenal, Alfiyah Ibnu Malik, yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Ulama tersebut adalah Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Andalusia itu Spanyol. Jadi sing ngarang Alfiyah Ibnu Malik iku wong Spanyol. Dudu wong Peterongan. Islam sudah masuk ke Rusia awal abad ke-7. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, merintisnya dari Azerbaijan. Setelah berdakwah di Rusia, Sa'ad bin Abi Waqqas ini meneruskan dakwah penyebaran Islamnya ke daratan Cina, sehingga makamnya
Sa'ad bin Abi Waqqas itu di Guangzhou, Cina. Alhamdulillah saya udah beberapa kali ziarah ke sana. Mesir dan kawasan Afrika juga sudah dimasuki Islam akhir abad ke-6. Amr bin As yang menyebarkan di sana. Irak, Syria sudah dimasuki Islam akhir abad ke-6. Khalid bin Walid yang menyebarkan di sana. Persia, Iran udah dimasuki Islam awal abad ke-7. Abu Ubadah ibnul Jarrah. Sehingga adik-adik santri kalau ngaji kitab Takrib, kalau ngaji kitab Fathul Qarib, itu karya dari Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran, kota yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat. Sampai sekarang satelit keamanan, satelit pengintai Amerika Serikat itu dihadapkan ke Asfihan, karena Asfihan itu ditengarai menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Lah Amerika itu wedi ambek nuklir, kalah ambek wong Indonesia. Nuklir masuk ke Indonesia disujeni garpu dimplok dadi bakso, bakso nuklir. Granat ya dimplok, bakso granat. Makanya Amerika gak wani karena Indonesia. Indonesia itu sakti-sakti, rawone rawon setan, sambelnya sambel mercon, tongseng ya dipangan. Ibu-ibu sore-sore kletis-kletis ditakoki ponakane, mangan apa Bek? Kuping gajah. Oh, top pokoke wong Indonesia. Sakti-sakti, molen doyan. Jadi Islam sudah terkonsolidasi dengan baik di negara-negara dan kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi. Adik-adik kalau belajar hadis, rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang mana? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari itu orang Turkistan, wong Rusia. Jadi Imam Bukhari Turkistan Rusia perawi hadis. Le Imam Bukhari Tembelang tambak beras Jombang bakul sego goreng. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Loh, Imam Muslim itu orang mana? Naisabur. Coba Madzahibil Arba'ah, imam-imam 4 madhab itu semua orang sana. Nu'man bin Thabit al-Dawqi al-ma'ruf bil Hanafi yang kita kenal dengan nama Imam Hanafi itu orang Palestina. Imam Maliki orang Madinah. Imam Syafi'i orang Ghuzah. Imam Hambali orang Baghdad. Imam Ghazali orang Khurasan Persia Iran. Imam Heri orang Peterongan. Imam Anwar Zahid Bojonegoro. Nah, Islam melebu Indonesia ini abad ke-14 dibawa oleh para wali merintis dan mengembangkan Islam di Indonesia ini melalui wadah yang disebut dengan pondok pesantren. Kita tahu Kanjeng Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Denta. Santrinya multikultur dari berbagai lapisan. Ada santri yang putranya sendiri namanya Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Ada putranya lagi Sayyid Qasim yang kemudian menjadi Sunan Derajat. Ada santri putra ulama ternama pada masanya Maulana Ishaq, putranya bernama Sayyid Ainul Yaqin Raden Paku yang kemudian hari menjadi Sunan Giri. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya namanya Raden Husain yang kemudian menjadi Adipati Terung. Ada santri putra kerajaan Majapahit namanya Raden Hasan, Raden Fatah
punya nama Cina, Pangeran Jimbun, karena ibunya berasal dari Campa, kemudian menjadi Sultan kerajaan Islam pertama di Jawa yang berpusat di Demak Bintoro. Bahkan ada santri yang mantan begal, mantan berandal, mantan rampok, namanya Raden Syahid Berandal Lokojoyo. Ini bukti adik-adik, berandal, nakal, dididik kiai, dicekel kiai, iso dadi wali, akhirnya dijuluki Sunan Kalijogo. Lah nek sing nyekel dudu kiai, paling-paling dadine Sunan Jogo Kali. Mbuh tukang mancing, mbuh tukang ngising. Para wali dan para kiai sukses mengembangkan Islam di Indonesia pakai metode yang luar biasa. Strateginya hebat. Di antaranya pertama, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau terpaksa baru wajadilhum, itu pun billati hiya ahsan. Jadi penyebaran Islam di Indonesia oleh para wali dan para ulama itu tidak pakai koyok-koyokan, nggak pakai pengkerengan, nggak pakai gontok-gontokan, nggak pakai kekerasan, tapi dengan santun, penuh kelembutan. Wal yatalattaf, dan berlemah lembutlah kamu dalam beragama, dalam mengajarkan agama, dalam menjalani kehidupan beragama. Allahumma sholli ala Muhammad. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ini perintah untuk berlemah lembut dalam beragama. Sebab walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Jika kamu keras, kasar, keren, masyarakat justru akan menjauh darimu. Sehingga Islam yang disebarkan oleh para wali ini sukses sampai akhirnya hampir 90% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Yang tadinya Hindu, Buddha, klenek itu ya termasuk kepercayaan ateis, bangsane nyiblorong, nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro wetan, nyiroro kulon, nyiroro tengah, nyiroro pojokan, mak lampir nini pelet, gerandong wa ala ali wa sahbihi ajmain. 90% dari Islam. Beda dengan para penjajah Portugis, Belanda, Jepang, lama menjajah Indonesia, bukan cuma menjajah ekonomi, tapi juga menjajah akidah. Mereka juga menyebarkan agama, tapi agama yang ditawarkan oleh penjajah tidak laku, gak payu. Kenapa? Karena penjajah itu kalau sama masyarakat keren. Beda dengan para wali, para ulama, para kiai yang tidak pernah mengerengi masyarakat. Apa mengerengi itu bahasa Indonesianya? Ya mengerengi. Wes tak pikir gak nemokno. Ya memang tidak semua bahasa Jawa bisa dijadikan bahasa Indonesia. Menek itu bahasa Indonesianya memanjat. Karena menek celingkrik-celingkrik kan repot. Masa memanjat bercelingkrik. Nguyuh itu bahasa Indonesianya kencing. Lah nek nguyuh anyang-anyangan, masa kencing macrit. Angel. Metode dan strategi yang digunakan oleh para wali ini sukses. Jadi nggak pakai koyok-koyokan, nggak pakai gontok-gontokan, pakai cara yang halus. Oke, berikutnya, karena kita ini waktunya terbatas banget. Apa yang disebut dengan Islam kita itu bukan Islam yang tatorruf, yang ekstrim radikal, bukan pula yang irhabi, yang liberal, tapi tawassut, moderat. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariat dikembangkan berproses dengan adat istiadat dan budaya. Nun sewu, saya tanya, budaya niku penting napa mboten? Adat niku penting napa mboten? Penting. Sebab kebaikan kalau nggak sesuai dengan kondisi, nggak sesuai dengan budaya, kacau. Barang apik lek gak cocok karo kondisi, kacau. Contoh,
Al-Quran itu kebenaran absolut, mutlak benarnya, semua ayatnya benar, satu pun nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru. Tapi kalau dibaca nggak sesuai dengan kondisi, kacau. Ada resepsi pernikahan, tamu undangan udah pada ngumpul semua, mempelai pria, mempelai wanita udah duduk berdampingan di pelaminan, kemudian MC-nya ngomong, Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang kami hormati, kita sama-sama saksikan kedua mempelai sudah bersanding di pelaminan. Mohon keikhlasannya untuk memberikan doa dan restu agar kedua mempelai bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Niki ayat Qur'ane salah napa mboten? Salah napa mboten? Mboten. Ayat Quran kok salah? Enggak. Ayat Qur'annya enggak salah. Yang salah penempatannya. Wong ayat pengantar jenazah kok diwaca nduk gone acara mantenan. Mengucapkan salam itu baik apa baik? Baik. Tapi kalau enggak sesuai dengan kondisi yo kacau. Maka gaya dan intonasi dalam mengucapkan salam itu beda-beda. Kalau sambutan ya kayak beliau tadi, majelis pimpinan tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ceramah pidato beda lagi. Biasanya suaranya digedek-gedek no. Assalamualaikum. Nanti kalau bertamu itu digedek-gedek no. Kayak Gus Ali. Nanti kalau bertamu beda lagi gayanya, intonasinya beda. Assalamualaikum. Ketemu temen di tengah jalan, gayanya beda lagi. Woi bro, waalaikum. Kalau santri ketemu kiainya, bungkuk. Assalamualaikum. Beda-beda. Itu kalau di Indonesia. Tapi di Arab, santri ketemu kiai, salamnya ya tetap pakai nada tinggi keras, kadang-kadang sambil ngangkat kedua tangan. Murid ketemu gurune, Assalamualaikum. Ayo coba praktekno nggone Darul Ulum, ono santri ketemu Gus Heri. Gus, Waalaikum. Yakin gak dijawab? Soalnya Gus Heri mikir, arek iki kenekan tekon ndi. Bukan salah salamnya, tapi salah gaya. Saya mau ceramah, salam saya pakai gayanya penyanyi. Halo, selamat malam, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong samene kae mesti ngarani Anwar Zahid gendeng mesti. Bukan salah salam saya, salah gaya. Maka yang kedua, strategi yang dipakai para wali, para ulama, para kiai sehingga sukses itu adalah uswatun hasanah. Ini penting adik-adik santri ya. Jadi memberikan contoh dan keteladanan yang prima. Bukan hanya sekedar mau'idhah hasanah, apalagi maidu bak hasanah. Bukan sekedar mau'idhah hasanah, tapi uswatun hasanah. Dakwah bil hal. Dengan kitab ta'lim ta'lim ya adik-adik. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu lebih ampuh, lebih mengena daripada bahasa ucapan. Orang itu diomongi 1000 kali sama dikasih contoh sekali, itu lebih ampuh dikasih contoh sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maaf, saya sering sampaikan kritik. Indonesia ini memang kebanyakan mau'idhah hasanah, kurang uswatun hasanah. Akeh wong sing pinter pidato tapi gak pinter dadi contoh. Termasuk sing ngomongi pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi,
Pinter ceramah tapi gak pinter dadi uswah. Coba di Indonesia ini acara apa yang gak ada mauidhah hasanahnya? Semua forum pasti ada mauidhah hasanahnya. Peringatan Maulid Nabi mauidhah hasanah, peringatan Isra Mi'raj mauidhah hasanah, menyongsong Ramadan mauidhah hasanah, engko nuzulul Quran mauidhah hasanah, halal bihalal mauidhah hasanah, mau berangkat haji mauidhah hasanah, pulang syukuran haji mauidhah hasanah, tahun baru Hijriah mauidhah hasanah, lamaran mauidhah hasanah, nikahan mauidhah hasanah, bojone meteng walimatul hamil mauidhah hasanah, nglairno akikohan walimatul akikoh mauidhah hasanah, nyunatno anak walimatul khitan mauidhah hasanah, engko anake mantenan walimatul nikah walimatul arus mauidhah hasanah. Saya udah pernah diundang semua acara-acara itu. Yang belum pernah cuma satu, mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan, itu yang belum. Banyak mauidhah hasanah, tapi kenapa tidak bisa menjadi wasilah turunnya hidayah? Nggak bisa membuka kesadaran umat ya, sebab hanya mauidhah bukan uswah. Kadang ada orang ceramah berapi-api 2 jam nerangno bab ikhlas, 2 jam lek bengok-bengok pidato nerangno bab ikhlas, mulih gak disangoni ambek panitia, gremeng. Makanya tolong panitia, malam ini keikhlasan saya jangan diuji. Ya karena keikhlasan saya benar-benar belum teruji. Ya Allah, beda dengan kiai zaman dulu. Kalau kiai zaman dulu itu mauidhahnya sedikit, uswahnya yang banyak. Pidatone kiai biyen gak enak-enak, ceramah kiai biyen gak enak-enak dibanding karo ustad-ustad saiki, gak ono apa-apane. Tapi kok mandi? Halo, halo, sampai mulang ngaji, mulangnya kiai biyen karo kiai saiki, enakan saiki mulang. Allah yarham Mbah Yai Romli Tamim niku kula diceritani kiai kula, lek mulang ngaji niku gremeng ora cetok. Dadi santri melu ngaji kupinge dipekno, apa ngesaino gak iso. Dadi kitabe khatam didol meneh payu. Gak ono sasane kok. Tapi santrine kok hebat-hebat. Dadi kiai kabeh rata-rata. Dadi wong kabeh, gak ono sing dadi cempe, gak ono sing dadi pedet. Padahal jangankan maknane, ngrungokno lho gak cetha. Lek maknane apa kiyaine lek maca kaya pendekar Saulin. Tapi barokah kok luar biasa. Halo. Mbah Yai Maksum Lasem iku nek mulang arang-arang atek takon nang santri. Nang ngantukan. Dadi mulang kitab nang santrine alhamdulillah. Iki tarkibe dadi apa le? Tarkibe dadi apa le? Ana santrine sing ngerti. Mubtada Mbah Yai. Oh, utawi ngono le ya, utawi ya. Ayo dimaknani kabeh utawi. Terus maknane le, sekai puji ngono le ya. Oh iya dimaknani kabeh sekai puji. Terus lillahi. Lah nek iki tarkib apa le? Tarkib apa le? Khobar Mbah Yai. Oh iku berarti le ya. Ya kabeh iku. Khok nang dhuwur ya. Maknane lak tetep kagungane Gusti Allah to le ya. Ah dadi sekabehane puji kang patang perkara kuwi mung kagungane Gusti Allah. Plek ngantuk turu. Santri yo gak ono sing wani gugah kiyaine turu. Dinteni gak tangi-tangi. Suwi.
Ana santri sing gablek, kiyaine turu ditinggal metu no warung golek sarapan sego pecel. Sampai bar mangan teko warung balik melu ngaji. Kiyaine santrine lungguh, sikile nyaduk wadah mangsi klontang. Kiyaine kaget, melek kaget. Tekon dile. Jawab, keng warung Mbah Yai. Padahal karepe ngajine tekon ndi. Tapi santrine kok hebat-hebat. Pidato gak enak ya biyen. Dilu munggah panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah supados diridani Gusti Allah, nek dalu salat tahajud nggih pun cekap semanten akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudun wis. Tapi jamaah kan paham kabeh dikon tahajud. Nah aku saiki ceramah model ngono gak disangoni ambek panitia. Besok ceramah lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah supaya uripe barokah lek isuk salat duha nggih pun cekap semanten akhirul kalam. Kate mari ana sing usul ngapunten Mbah Yai tahajude wingi niku dereng saged nglampahi aja ditambahi duha dhisik. Oh ngono ya wis duhane gak sida akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Tapi asarnya sungguh luar biasa. Kenapa? Karena setiap apa yang diucapkan diamalkan, apa yang dikatakan dikerjakan. Ini kayak prinsipnya Rasulullah, ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan atas kalian. Nah kita kan enggak, kita ini ngomong tok, ngapunten nggih. Kita ini terlalu banyak trik, kurang action. Mbok koyo gak paham kok diomong. Kakean teori kurang praktek. Awak dhewe iku kakean teori tapi kurang praktek. Apalagi kita udah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Masyarakat kita itu agak latah, semuanya dikaitkan dengan agama. Ini yang saya maksud ekstrim ritual. Maaf ya, sampai masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Loh, mah kok ibadah? Jadi apa-apa dikaitkan agama. Baju yang menutup aurat disebut busana muslimah. Nek syahadat yo kapan? Kopiah yang hitam itu diarani kopiah kaji, padahal gak tau numpak pesawat untuk kuning pasar Jombang. Tapi diarani kopiah kaji. Coba. Nduk Kediri ku ana tahu takwa. Tahu lo takwa, biasa sampean kepengin nyontok gak apa-apa gawe yo tempe iman. Onde-onde ikhlas. Ote-ote subhanallah. Getuk naudzubillah min dalik. Tapi sebatas label, jauh dari esensi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga tadi saya sampaikan kita itu kakean teori kurang praktek. Kita itu banyak trik tapi kurang action. Kita punya an-nadhafatu minal iman. Ayat Qur'annya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, tentang kesucian, tentang kebersihan. Itu yang punya kita, tapi yang meraktekkan malah orang lain. Coba. Negara di dunia ini yang paling terjaga kebersihannya mana? Jepang, Singapura, Venezuela. Yang itu bukan negara Islam. Mayoritas penduduknya enggak Islam belas. Kita punya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri potong tangannya. Tapi negara yang paling aman dari pencurian, dari kriminalitas itu satu Belanda, dua New Zealand, Selandia Baru. Di kita koruptor merajalela sampai sekarang. Betul?
kakean teori gitu itu. Prakteknya kurang. Makanya maaf harusnya kita yang paling pinter, harusnya ini nanti saya sampaikan di belakang. Dan sekarang yang kedua, yang ketiga, masih ada waktu 10 menit. Gak usah rewel, nyumbang piro, sahriyah saya nunggak lho, guyu wong ngono pengen anake manfaat barokah, sahriyah nunggak, untungnya pengasuhe sabar ya. Ayo ya saya belajar. Jadi ojo mek teori ya. Jangan hanya ilmi tapi harus amali. Koyok konsolidasi budaya. Harusnya kita mencontoh dong. Rasulullah Muhammad SAW dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih 22 tahun, mampu merubah dua kota besar yang dulunya jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi Marakizul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Ngertos betul? Aku sih ngomong yo gak ngerti yo. Pusat peradaban dunia. Tadinya kota jahiliyah, tapi oleh Rasulullah dijadikan sebagai pusat peradaban dunia dan itu sukses. Sampai umat Islam dari seluruh belahan bumi ini berebut pengen mendatangi Mekah dan Madinah. Nah, sementara kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam, objek turisnya, konsolidasi budayanya gagal. Buktinya objek turis, objek wisata di Indonesia ini yang terkenal malah bukan milik umat Islam. Yang terkenal malah candi-candi. Saya pas yang tahun berapa itu neng Hongkong, modelmu kok kaya gak ngandel. Udah alhamdulillah Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei, Korea, Jepang. Ana sing takon, "Lapo mrono?" Tak jawab, "Ngarit." Saya itu pernah ngobrol sama orang sana, ditanya, "Where are you from, Mister?" "Tuan dari mana?" Tak jawab, "I am from Indonesia." "Saya dari Indonesia." Lah begitu dia dengar Indonesia itu langsung nyeletuk gini, "Indonesia? Borobudur is good. Borobudur is good. Borobudur bagus." Udah ini aku terus cerita. Borobudur itu dibangun tahun sekian. Borongane entek sakmene. Bayarane tukang entek sakmene. Wong Hongkong kok iso apal manakipe Candi Borobudur. Aku yo heran. Iki wong Hongkong apal manakipe Candi Borobudur. Aku sebagai seorang muslim gengsi dong. Kenapa di luar negeri yang dikenal malah Borobudur? Bukan ikon Islam yang dikenal. Aku pengen menonjolkan Islam. Tak omongi dene, gak cuma Borobudur tok sing apik nang Indonesia. But Al-Akbar Moscow is very good. Aku ngomong ngono. Masjid Al-Akbar jauh lebih bagus daripada Borobudur. Dia penasaran, where Al-Akbar Moscow? Di mana itu Masjid Al-Akbar? Tak kandani, in Surabaya. Begitu krungu Surabaya langsung ngomong, "Surabaya, Doli is good." Masya Allah. Lo kok tepuk tangan? Padahal Doli wis tutup itu. Lebih terkenal Doli daripada Masjid Al-Akbar. Coba. Masya Allah. Yang ketiga, strategi yang dipakai adalah akulturasi budaya. Jadi menggabungkan antara agama dengan budaya sepanjang tidak melanggar syariat, tidak nyimpang dari akidah, no problem, ma fi muskilah. Gak apa-apa. Gak apa-apa itu bahasa Inggrisnya no what. Ini agama, ini budaya. Ini Islami, ini tradisi. Ini syariat, ini adat. Tidak dipertentangkan, tapi dijodohkan, dipadukan.
tradisi dan budaya yang ada di masyarakat tidak dihabisi tapi diislamisasi. Enggak dididik haram, syirik, bid'ah, kafir, neraka. Model koyo dadi kontraktor swarga. Lho andai kan seperti itu Islam nggak akan sebesar ini di Indonesia. Jadi ini kecerdasan para wali dan para kiai dalam menyelami masyarakat dengan budaya. Kalau masyarakat dulu seneng sesaji, seneng gawe sajen, cuma sajene lah pokoknya ngorok wedhus iku syukur tugel ndase, terus gawe tumpeng, ya ono segoe, ono buahe, ono ingkunge macam-macam, dibawa ke tempat yang dianggap keramat, disajikan ke kidanyang, nyai danyang yang dianggap keramat oleh mereka dengan membaca mantra-mantra macam-macam. Lah ini oleh para wali nggak dihabisin dah, gorok wedhus tetep, tapi ojo syukur tugel ndase, maca syahadat, maca bismillah, namanya diislamisasi. Tumpeng pancet, iso ono sego gawe ingkung macam-macam. Tapi mantranya nanti diganti kalimat-kalimat thayyibah, diganti doa, tidak dipersembahkan untuk kidanyang nyai danyang, tapi taqarrub ilallah, diniati sedekah, jenenge diganti selamatan. Kayak gitulah. Masyarakat Jawa suka kesenian wayang contoh. Para wali itu belajar dalan. Begitu wis canggih, engko nggawe pertunjukan wayang spektakuler. Masyarakat penasaran, pengen nonton. Nah, kalau mau nonton ada tiketnya. Tiketnya wudu karo maca syahadat. Di Islamno secara perlahan-lahan. Engko dalam pagelaran wayang itu lakonnya disisipi nilai-nilai Islam. Orang tua kita dulu seneng tembang-tembang, seneng gending-gending. Maka para wali, para kiai menciptakan gending-gending itu yang nilainya nilai Islami. Tapi langgamnya apa ya, nadanya nada-nada yang disukai oleh mbah-mbah kita dulu. Sampai sekarang kita masih hafal karya-karya para wali berupa gending. Ono jamuran, ono padang bulan, ono gundul-gundul, gundul-gundul, pacul, cublek-cublek, suweng, seluku-seluku, batok, turi-turi. Umpama mbiyen dikai qola ta'ala, mungkin wis ilang saiki. Nah ini jenius lokal, sehingga sukses dakwahnya para wali. Oke, melalui pondok pesantren, para wali mencetak kader-kader ulama yang kemudian terjun langsung ke masyarakat. Metode dakwahnya mencontoh guru-gurunya. Para wali-wali itu dengan pendekatan persuasif, dengan cara yang santun, yang lemah lembut. Makanya masyarakat simpati, sehingga para kiai dulu itu menjadi semacam ikon di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu duwe masalah opo ae morohe nang kiai. Karena memang kiai itu bukan hanya man lahu ilmun syamilun, bukan hanya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja, tapi harus juga wa'arifun bimasolihi man haulah, mampu menjadi solusi dari semua problem keumatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga dulu Bapak Ibu, masyarakat itu dua masalah apa ae sowan kiai. Anak nakal sowan kiai. Mbah Yai anak kula nakal Yai. Ya apa nakalnya anakmu? Pun talah pokoknya nakalipun 17 derajat koyok fadilah sholat jamaah. Jare Mbah Yai ini, yo tak dongakno tapi yo ikhtiarono. Lek anakmu turu paling mandi dongakno anak. Paling mandi dongakno anak iku wong tuwa, terutama ibuke. Tidak ada doa mandi untuk anak bandingi doane ibuke dhewe. Anakmu lek turu sebutan jenenge sapa jenenge Fatihah ono. Engko tepak iya karena butuh iya karena stain wacon ping 11 njaluk sing mantep sing yakin nang Allah, nakale dirubah dadi soleh, tambahi al insyirah ping 10, tambahi al qadar ping 7, sebulno mbon-bonane ngono. Yai utang kula kathah Yai, numpuk-numpuk njaluk donga cek cepet lunas Yai. Ya paling tidak
Wong sing kula utangi niku lali mboten nagih. Gampang wacana ayat kursi. Ping pinten Yai? Ping 100 aja ambekan. Aduh matek Yai. Ya enggak ping 7 wae. Tapi engko lek pas mandalladzi yashfa'u 'indahu wacan sing dawa bayangno wong sing kon utangi, gak kira nagih wong. Iku nontok meteng-tenge duwe utang iku ketok. Kate dipraktekno. Piyen ngono kok? Yai bojo kula cerewet Yai. Kula niki sampe kuru. Kopiah kula lodok Yai. Mundak gepeng kaken digetaki bojo. Njaluk donga sing kena gembungkem cangkeme wong wedok. Wis macakno summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Lha niku lak gembungkem cangkeme kirek Yai, padha ae. Lha kiai ku dijaliki donga, gembungkem bojo cerewet ku dikeki. Padahal kiyaine dhewe sik tas dicelatu bojone. Yai bojo kula mbok tuwa Yai wis 11 wulan gak lahir-lahir bayine. Nyuwun donga Yai, ngono ku ya cidokno banyu kolah wudune santri lho. Di Fatihah ombekno. Diombekno ya kerocot lahir. Jenenge donga pendobolan. Lah sekarang kiai mulai ditinggalkan. Wis gak patek payu saiki masyarakat ya apa-apa wis gak maro kiai saiki. Anak nakal ya nang psikiater lho, kiai gak kanggo. Utang akeh ya koperasi simpan pinjam lho, kiai gak kanggo. Soalnya masyarakat yang ngerti kiai ini dewe utangnya akeh, mobilnya ya kreditan, kita Gus Heri ya gonta ganti ya kreditan no, ya cek oleh gayae ngono ae. Pinggire Gus Hani ya setel padha ae, gayae duwe omah nang Surabaya ya kredit padha ae. Sampe direwangi dadi sponsor barang. Makanya masyarakat wis gak patek percaya wisan. Saiki bojo mbok tuwa, gak lahir-lahir, gak moro kiai, dokter spesialis kandungan, SPOG, spesialis ogok-ogok. Makanya ojo salahno lek ana kiai dadi tim sukses. Niku kiai cerdas niku. Kaya Lora ta Madura iku. Malah saiki akeh gus-gus sing alih haluan. Gus-gus iki saiki akeh oper haluan, moh dadi kiai. Dadi dubes dukun besar. Ini mergo nduk Indonesia iki dukun prospektif. Prospeknya cerah. Masyarakat Indonesia iki semboyane kalah pangkat menang tirakat, kalah humuk menang suwuk, kalah donya menang donga. Kalah duit menang wirid, kalah rupa menang dupa, kalah rupa-rupa bongko, kalah kok rupa-rupa. Dari pondok pesantren pula melahirkan tokoh-tokoh hebat. Maaf, para pendiri bangsa ini mayoritas lulusan pondok pesantren, didikan pondok pesantren. Para pahlawan, pejuang kemerdekaan, tokoh-tokoh pergerakan nasional mayoritas adalah tokoh yang pendidikan karakternya adalah kitab Taklimul Muta'allim, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Sulamut Taufik, kitab Fathul Qarib, yang sampai sekarang di Darul Ulum gak mungkin ditinggal kitab-kitab itu. Gak kira wani lek pondok-pondok salaf wasiate kiai-kiai sepuh gak kira wani ninggal ngaji kitab-kitab itu. Soalnya lek kitab-kitab itu ditinggal ilang barokah. Pahlawan-pahlawan nasional itu banyak yang alumni pondok pesantren. Rata-rata adik-adik coba perhatikan. Tahu Pangeran Diponegoro? Kiai besar, alim allamah, nama aslinya Abdul Hamid. Beliau hamilul Quran, bukan hanya hafidul Quran. Pangeran Diponegoro itu hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Walim. Mangkane tonton fotonya. Jubah, pakai surban, udeng-udengan. Saman tahu bro, ono fotone Pangeran Diponegoro helman. Niku satria baja hitam. Kiai ini, ono Kiai Mojo, ono Kiai Centot Ali Basya Prawira Dirja, wis kiai-kiai tok.
ono Kiai Sultan Hasanuddin, pokoknya pahlawan-pahlawan nasional wakil sing kiai. Itu yang tercatat dalam sejarah, belum lagi yang tidak tercatat dalam sejarah. Ono Kiai Tengku Umar, iku sak bojone, sak bunyaine podo-podo perang musuh Londo. Tengku Umar ini bojone loro, Gus. Pertama Bunyai Cut Nyakdin, kedua Bunyai Cut Mutiah. Iki sakjane Bunyai mana? Cuma Mardut, Cut Tari, Cut Keke, Cut Meriska. Iku Bunyai Mardut, koncoe Gus Han. Jadi para pendiri bangsa ini banyak yang lulusan pondok pesantren, sehingga layak kalau diapresiasi, dan memang pantas harus diapresiasi oleh pemerintah, ada peringatan Hari Santri Nasional. Kenapa yang diperingati kok Hari Santri, kok bukan Hari Kiai? Ngene rek, iki lek ana peringatan Hari Kiai, Bunyai barang kok njaluk diperingati. Ana peringatan Hari Bunyai, kok ana peringatan Hari Gus, ana peringatan Hari Neng, kakean peringatan hari. Soalnya ngene, santri itu lebih umum daripada kiai. Kiai itu rata-rata ya pernah jadi santri, dan meskipun udah jadi kiai tetap berjiwa santri. Tapi nek santri belum tentu bisa jadi kiai. Makanya yang diperingati Hari Santri bukan Hari Kiai. Kaya ono peringatan Hari Buruh, tapi gak ada peringatan Hari Juragan. Soalnya nek juragan itu rata-rata tahu dadi buruh. Nek buruh gurung karuan iso dadi juragan. Ada peringatan Hari Anak, tapi nggak ada peringatan Hari Orang Tua. Karena setiap orang tua pernah mengalami masa dadi anak, tapi anak belum tentu iso sampai dadi wong tua. Ngono lho. Sing bener iku biyen di Indonesia ono peringatan Hari Ibu, nggak ada peringatan Hari Bapak. Mburi-mburi tiru-tiru luar negeri ono peringatan Hari Ayah. Cocok blas ya. Lapo ayah diperingati? Wong ayah iki gak patek kerjasan lho ngene anak. Ayah cuma penanam saham tok. Sing cocok ya Hari Ibu, gak ada Hari Bapak. Karena setiap bapak dilahirkan oleh ibu dan ibu tidak dilahirkan oleh bapak. Itu cocok. Makanya wong wedok iku nek kerja kok hamil, boleh ambil cuti hamil, tapi bapak nggak boleh minta cuti menghamili. Wong bapak iki opo nduk anak? Pendidik anak itu ibu, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama dan paling utama bagi anak-anaknya. Gak ono al-ab madrasah ula iku gak ono, gak payu wong lanang. Mangkel ya wis, kita harus fair bro, sama-sama laki-laki. Sehingga saya sering sampaikan di mana-mana, karena pendidik anak itu ibu, maka kepingin punya anak yang hebat, yang sukses, anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Ini saya nggak ngawur. Wong wis tak Gusan menengo Gusan nek ngene-ngene pengen gak wani ngono kok. Loh, saya ada dasar hukumnya kok. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Berapa ibunya? 3. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Abuka," bapakmu. Berapa bapaknya? Yang kenceng toh bapaknya berapa? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya lah iya. Diomongi kok. Embo. Tenang ibu, tenang. 3 ibu ya, bukan 3 istri. 3 ibu itu siapa saja? Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui dengan tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar anak hebat dan berkualitas. Nah, 3-tiganya mampu diperankan oleh perempuan yang bernama ibu. Bapak nggak mampu. Perempuan mampu menjadi ibu kandung 9 bulan lebih. Top. Bapak coba latihan meteng-metengan Pak. Rong dino gak kira kuat.
Sehingga dibalik tubuhnya yang lemah ternyata perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki. Maka perempuan dipercaya Allah untuk menggembol salah satu alam ciptaan Allah, namanya alam rahim. Ayo Bapak coba gembol alam kubur. Ngono kuat banget. Walaupun kita lemah, pabrik susu loro itu songgo ijen. Padahal gawedi gede. Wong lanang nggawa ndok loro cilik-cilik ngono. Sik njaluk bantuan manuk sik. Karena manuk ya gak kuat nggawa. Saya katakan wes meneng akeh arek cilik. Saya katakan 3 ibu itu, Rasulullah ibunya juga 3 kok. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Siti Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Lah anak-anak kita sekarang lemah moralnya karena ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya wifi. No angel lho ngerangkai kata-kata ngene iki angel, makane larang. Pengen murah ya aja ngundang aku ra. Modin undang. Ngeyel. Larang murah itu tergantung merek. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya saya jadi ingat waktu Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara itu dipanggil menghadap Presiden Soekarno. Beliau dimintai saran untuk generasi muda bangsa. Apa saran Bapak? Ternyata sarannya sederhana. Tolong Paduka Presiden, jangan pernah menomorduakan pondok pesantren, apalagi menganaktirikan pondok pesantren, karena cikal bakal berdirinya republik ini adalah dari pondok pesantren dengan kiai dan santri-santrinya. Makanya sampai saiki ono pejabat elek karo pondok pesantren mesti kualat ben krungu wonge ya ben gak wedi. Lu anjene yo kok pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan baru melahirkan sekolahan sampai perguruan tinggi, sampai universitas, sampai fakultas-fakultas. Jadi nek diurut sekolahan, perguruan tinggi, universitas, fakultas iku putune pondok pesantren. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan baru melahirkan sekolahan, fakultas perguruan tinggi. Maka sekali lagi nek diurut sekolahan, fakultas perguruan tinggi putune pondok pesantren. Sehingga sorry ya, yang lulusan fakultas perguruan tinggi jangan pernah meremehkan santri-santri yang lulusan pondok pesantren. Kelihatannya morot modal, ngelungru, roto-roto tahu gudiken. Walaupun ilmunya sedikit jangan diremehkan. Kenapa? Sebab ilmune santri iku ilmune Gusti Kanjeng Nabi, sanadnya jelas. Aku paling loro nek lulusan pondok pesantren diremeh-remehno paling loro. Omane santri lulusan pondok kate dadi apa? Gak iso kerja. Gak duwe penghasilan. Wong sing ngomong ngono kudu tak ngongkon bandroli bathuke tak tuku. Lah iki sing ngoceh iki lulusan pondok pesantren kok soal penghasilan. Ayo sing ngomong iku jak akeh-akehan ambek aku akeh ndi penghasilan. Mangkel aku. Dianggap santri ke manusia serba pantes, serba siap. Ngono. Lulus saka pesantren dadi apa ae? Siap, ya pantes, pokoke sing apik-apik. Santri dadi presiden pantes, dadi wakil presiden pantes, dadi menteri pantes, dadi gubernur pantes, dadi bupati pantes, dadi anggota legislatif pantes, dadi pejabat pantes, dadi pengusaha pantes, dadi kuli bangunan pantes. Yo gak izin. Coba sing lulusan fakultas kedokteran mulai kon ngarit gak kira wani. Ayo, padahal golek penggawean bingung. Tapi lek lulusan pesantren kon ngarit, kon ngedos, kon kuli bangunan, wani. Kon adol sego goreng, adol bakso, mie ayam, pangsit, gak izin. Santri kan gak patek duwe izin. Kon ngentekno donyane maratuwae wani kok.
Pokoknya santri iki kudu anytime already standby. Iku santri kudu ngono. Wis titik engkas 2 menit. Apa? Oleh tambahan waktu ke lembur Gus sarane. Nah sekarang apa yang diwariskan? Setidaknya ada 3. Tolong ditirukan bareng-bareng ya. Kersane gak aku tok sing ngoceh. Ini kriteria ulama, anak-anak. Target kalian harus 3 ini. Pertama, rijalul ummah. Bareng. Nah, itu artinya community leader. Bareng. Alah kok community lemper. Mimpin umat. Lah mimpin umat itu gak gampang. Ngapunten, mimpin masyarakat itu angel. Gampang mimpin santri. Soalnya santri itu meskipun jumlahnya ribuan, mesti manut karo kiai ini. Kiai ini ngongkon ngetan, ribuan santri ngetan kabeh. Gak ono sing wani ngalor ngidul mulon gak wani. Karena di pesantren ada departemen tertinggi yang paling ditakuti oleh semua santri. Namanya Departemen Kualat. Tapi lek ngomong masyarakat niku angel. Kok masyarakat akeh wong wali santri sakmene iki lho angel tatanane. Angel. Cariyah nunggak kok. Mulane metodene para wali niku gawe sistem cah angon ngemong masyarakat. Jadi nek masyarakat iku nak santri-santri harus fleksibel. Kudu iso ngemong umat. Ingat orang itu kalau wawasannya luas, sikapnya pasti luwes. Iling-iling. Contoh tak ceritani ya. Sok sampean lek dadi kiai kudu iso ngene. Iki ana cerita. Ana wong wedok duwe bojo wong lanang. Coba ngomong wis suwe. Iki sik koma. Sing wedok iki agamane Islam, tapi sing lanang non muslim. Sing wedok hidupnya di lingkungan NU yang melu tahlilan, yasinan, manakipan, pokoknya melu dadi melu majelis taklime Mbah Yai. Tapi sing lanang non muslim. Bareng sing lanang mati, iki sing wedok iki mara Mbah Yai. Mbah Yai bojo kula pecah, kula nyuwun tulung jenengan salati bojo kula Mbah Yai. Kula pengen jenengan nyolati mayite bojo kula. Mbah Yai mikir, iki agamane gak Islam kok dikongkon nyolati. Meneng ae Mbah Yai. Purun Mbah Yai nggih, jenengan nyolati mayite bojo kula. Meneng ae Mbah Yai sampai ping 3. Jenengan purun nyolati Mbah Yai nggih. Meneng ae Mbah Yai. Sampai akhirnya sing wedok ngancam. Pokoke Mbah Yai mboten purun nyolati mayite bojo kula gak ngaji maneh wis, gak Islam-islaman gak paten. Wis pokoke kula moh Islam. Baru Mbah Yai ini bingung. Maren nih, lek sampai murtad bahaya. Akhirnya Mbah Yai ngambil sikap, ngatur strategi. Ya wis gak apa-apa. Purun Mbah Yai nggih. Gak apa-apa. Budal, tapi yo gak niat nyolati wis. Etok-etok tok, pura-pura. Acting. Dadi kate nyolati yo gak wudu padahal mari brot Mbah Yai. Wis gak ada wudu. Begitu tutuk omahe, ndi mayite bojomu? Niki Mbah Yai. Mari ngono. Ya wis Mbah Yai ngadeg. Semadep ngulon. Terus mayite gak didekek nduk garepe, tapi didekek nang gurine Mbah Yai. Semari ngono maca takbir ping 4 sampai ngangkat tangan apa salahe wong gak niat salat. Allahu Akbar. Gak niat salat, apa eleke maca takbir ping 4 sampai ngangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar terus gobek-gobek. Nek salam lah gobek-gobek sih. Sing wedok weruh. Sing wedok batin. Mbah Yai kok aneh lek nyolati mayite bojoku kok dekek nang burine sih. Protes metuk kiyaine. Mbah Yai nuwun sewu sak ngertos kula nyolati mayit niku mayite lak didekek nang ngarepe sih Mbah Yai. Lha niki mau bojo kula mayite kok sampean dekek mburi sampean. Mbah Yai ini pinter bijaksana lek jelasno. Ngene yo. Mayit sing disolati dekek ngarepe iku mayit sing agamane Islam. Dekek nang ngarepe sing salat, soalé dekne wis weruh dalane swarga. Dadi diculno kan mlaku dhewe wis iso. Lah mergo bojomu dudu wong Islam, durung weruh dalane swarga, mangkane tak dekek mburiku, aku dadi penunjuk jalan kae bojomu.
kudu iso kiai ngono. Sehingga nek ngadepi masyarakat awam niku Mbah Sunan Derajat lek oleh nikmati syukur nggo ibadah do ngaji aja kalah karo kodhok. Kodhok itu dikek kenikmatan do syukur kok. Nggih ta Mbah Kanjeng Sunan. Rungokno ta ning kali kapan mari udan deres kodhok-kodhok lak padha ngaji. Bareng dirungokno ngaji temen. La in syakartum la azidannakum wala in kafar. No, kodhoke pindah mrene. Ila gak patek iso ngaji ya cuma qul wallahu ahad qul wallahu ahad qul wallahu ahad qul wallahu ahad. Iki kodhok sing qul huwae suwen. Lah sing goblok ya qul ing kuntum qul ing kuntum. Jare Sunan Giri, mosok kon kate kalah karo tawon. Tawon niku ya apa-apa zikir. Nggih ta Kanjeng Sunan, ngrungokno ta. Tawon miber iku krungu melamek gremeng. Iku asline zikir tawon iku. Allah 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 Allah. Lek gak percaya nyekel situk templekno kupingmu. Rungokno, kok lek dintep cetet Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluk yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Ini diimplementasikan oleh makhluk yang bernama bebek. Krungumu bebek suarane ati mau. Iki asline maca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Gak percaya ya wis. Syukur nang Allah aja kalah karo sapi. Sapi mari digawe mangan, mari digawe ngombe langsung syukur kok. Alhamdulillah. Pantes. Yang kedua saiki, Allahumma sholli ala Muhammad. Rijaluddin bareng. Nah, artinya spiritual leader bareng. Kok isinya serwal melungker. Harus mempunyai daya spirit, mempunyai kekuatan spiritual. Sehingga anak-anak perhatikan, banyak orang hebat jadi tokoh besar bukan dari pendidikan sekolah, bukan dari pendidikan akademis, tapi dari apa yang disebut dengan al-hikmah wal barokah. Dan ini hanya bisa didapat dari pondok pesantren. Jadi nggak cukup imanensi, tapi juga harus menguasai tendensi. Gak paham ya apa ya? Ya nopo Gus? Paham wong sing gak patek cerdas iku ya nopo ya? Ngene lho. Akeh wong hebat gak teko sekolahe, gak teko kuliahe ndak. Tapi teko al-hikmah wal barokah. Sekarang saya tanya, tolong dijawab. Wih, sing semangat. Al-hikmah barokah iku wilayahnya otak apa wilayahnya hati? Tepat, wilayahnya hati. Tolong perhatikan. Otak memproduk ilmu pengetahuan. Outputnya orang-orang pinter. Hati memproduk hidayah, hikmah, barokah. Outputnya orang-orang bener. Makanya kalau bisa jadi orang itu ya pinter, ya bener, ya bener, ya pinter. Kalau nggak bisa, karena tidak semua orang pinter itu bener, tidak semua orang bener itu pinter. Ada orang pinter yang nggak bener, ada orang bener yang nggak pinter. Kalau bisa ya pinter, ya bener, ya bener, ya pinter. Tapi kalau sulit memadukan, mending jadi orang bener meskipun nggak begitu pinter daripada pinter tapi nggak bener. Kenapa? Karena meminterkan orang bener itu lebih gampang daripada membenerkan orang pinter. Orang kalau sudah merasa pinter susah dibenerkan. Karena rata-rata orang ngerasa pinter itu punya torikoh sendiri, namanya at-torikoh al-ngeyeliyah. Nuturi ustad karo nuturi santri gampang. Nuturi santri, ustad yang angel tuturane, apa maneh kiai tambah angel. Kaken hujah. Woi. Sehingga gini, banyak fakultas pendidikan tapi nggak ada fakultas kesabaran. Betul?
Bu, anak sampean kuliah jareku. Iya alhamdulillah. Ya kok jurusan apa Bu? Jarene jurusan kesabaran. Banyak fakultas ekonomi tapi nggak ada fakultas kesejahteraan. Fakultas teknik kathah tapi mboten enten fakultas takwa. Fakultas dakwah pirang-pirang tapi gak ono fakultas keikhlasan. Fakultas hukum kathah tapi mboten enten fakultas kejujuran, fakultas keadilan. Jangan heran, banyak pakar hukum terlibat kasus hukum, jadi maklar hukum, jual beli hukum, wa akhiru da'wahum masuk hukuman. Maka adik-adik, pentingnya al-hikmah wal barokah. Orang itu bisa sama di dalam dakwah tapi beda di dalam ijabah. Sama di dalam mau'idhah, beda di dalam inabah. Sama dalam ilmiah, beda di dalam manfaat. Wis ngene, podo-podo banyu regane iso beda-beda. Nggih napa nggih? Ya Allah. Podo-podo jilbabane solihae beda-beda. Podo-podo hajine mabrure beda-beda. Podo ngajine iki lho fahame beda-beda. Wong sakmene iki lho fahame beda-beda. Ana sing ket mang nyawang aku metenteng tapi gak mudeng. Ana sing ketoke tolah-toleh gak gatekno tapi yo gak paham blas. Podo-podo maca Qur'ane hasile gak padha. Ana sing maca Qur'an angen-angen sak maknane, ana sing maca Qur'an angen-angen sak mangane. Yo gayane. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iki engko soto tarawon rek. Iki jenenge maca Qur'an angen-angen sak mangane. Padha dongane mandine beda. Oh, Mbah Yai biyen yen ana wong lara untu mentek-mentek njaluk suwuk trimo ngene kok lek nyuwuk bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh. Disebulno waras. Lah nek aku sing maca ya malah ditapuki wong lambeku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten. Sing terakhir rijalul fikr bareng. Lah ini intellectual leader bareng. Nah, ilmu pengetahuan itu pusatnya Al-Qur'an. Sumber dari semua ilmu adalah Al-Qur'an. Contoh nggih sederhana bahwa Quran itu sumber dari semua ilmu. Ayatnya adik-adik santri hafal semua. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini bicara ibil, unta, berarti ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Sama langit berarti ilmu astronomi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Jibal gunung berarti ki ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ard bumi berarti ilmu geologi. Ada semua dalam Al-Qur'an. Kok kaya gak paham ya? Nah ini penting. Soalnya maaf ya, santri sekarang itu koyoke wis ketertarikan kepada Al-Qur'an berkurang. Ketertarikan pada kitab-kitab kuning berkurang. Kalau santri zaman dulu itu kitabnya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tapi santri sekarang kitabnya bukan Fathul Wahab, melainkan Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Sanad keilmuannya sampai Syekh Google radhiyallahu anhu. Sumber dari semua ilmu itu Al-Qur'an. Yang punya Quran umat Islam. Sedangkan negara di dunia ini dengan jumlah penduduk beragama Islam paling besar adalah Indonesia. Maka harusnya Indonesia ini jadi yang paling hebat. Kuntum khaira ummatin
kalianlah umat yang terbaik. Siapa kalian? Umat terbaik itu umat Islam. Di dunia ini Islam terbesar, negara dengan jumlah penduduk beragama Islam paling banyak Indonesia. Harusnya Indonesia jadi yang terbaik. Al-Quran itu kalau nggak salah 869 ayat bicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kenapa kita jauh ketinggalan? Sementara Jepang itu punya kitab suci namanya Nihongi Yingiski sama Nahonja. Ini kita awur sama juga ngerti. Satu pun nggak ada yang bicara tentang iptek. Tapi kok canggih-canggih soal teknologi. Ayo dibuktikan, teknologi lah Jepang kabeh sing top-top. Honda Jepang, Toyota Jepang, Yamaha Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, soto Lamongan, sate Madura, lontong balap Surabaya, wingko Babat, jenang Kudus. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Nek panganan juara. Makanya di kita itu sampai ada istilah fi kulli makan kullu syai'in qalu wa idza pata'alam berqalu wa idza pata'a kirbu qalu wa idza pata'a bandeng qalu wa idza pata'a orang qalu apa-apa qalu. Malu kita harusnya. Sampai strata pendidikan kita itu terendah. Saya pernah baca buku karangannya profesor, pokoknya profesor wong pinter lah. Nek gak pinter ya gak dadi profesor. Loh, strata pendidikan kita itu terendah. S3 doktor kita itu peringkatnya atas 100 ke berapa gitu. Paling kaya doktor itu mana? Israel. Makanya Amerika gak kira wani ambek Israel. Pos-pos strategis Amerika itu dikuasai oleh Israel. Persenjataan dan teknologi Amerika itu grandmakernya orang Israel. Makanya Israel perang musuh negara dia ya, Amerika selalu backing. Mesti dibelani orang Amerika. Ternyata Israel itu canggih. Setiap 1 juta penduduk 15.000-nya adalah dokter. Jepang dari 1 juta penduduk dokternya kurang lebih 7 ribuan. Amerika cuma 5.000 sekian, Jerman 4.000 sekian. Yang saya nggak nyangka itu India. India yang rumang saku hobinya cuma nyanyi. Mulai rabi sampai pegatan nyanyi ku India. Mulai mangan sampai ngesing nyanyi ku India. Mulai lahir sampai mati nyanyi India. Lagu yang paling terkenal kan kucek-kucek kotange. Tumpai wae, lumai wae, bojone dhewe, kucek-kucek kotange. Ternyata setiap 1 juta penduduk India itu 4.000-nya dokter. Kecuali Pakistan hanya 300-an. Lah Indonesia dari 1 juta penduduk sing dokter piro? 62 Gus. Iku wae sing separo dokter tukon. Coba nek dukun pirang-pirang. Yuk kita, makanya tugas kalian adik-adik santri adalah mengekspresikan Iqra bismi rabbik. Ngoten. Kelemahan dari pendidikan modern itu kebanyakan Iqra kurang bismi rabbik. Sedangkan kelemahan dari pendidikan salaf pondok pesantren itu kakean bismi rabbik, kurang Iqra. Maka bagaimana Iqra yang bismi rabbik, bagaimana bismi rabbik yang Iqra? Insya Allah saya sampaikan pada serial berikutnya, nek diundang mana. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih sekali lagi, I love you. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa.